RSMM 103. Hai readers. I'm back. Jangan lupa untuk like, give dan vote ya. Kalau bisa sih sekalian disarekan supaya ceritanya bisa diketahui oleh yang lain. Wak-wakaku. Makasih buat yang sudah like dan vote. Yang kasih gift besar juga aku ucapin terima kasih ya. Berkat kalian aku ada di sini. Aku seneng karena dukungan kalian. Aku jadi semangat update. Dan maafkan Tor kalau hari ini hanya bisa up satu saja. Karena harus revisi di novel-novel Tor yang lain dan dapat kiriman dari platform sebelah. Happy reading. Asteris. Apa yang kamu lakukan di sini, Anna? Dan apa yang kamu pakai itu? Kamu ingin menggoda Tuan Fallen? Tanya Erik yang tiba-tiba muncul di ruang makan. Rencananya Anna akan membawa Fallen ke kamarnya. Tapi bahkan sebelum Anna melakukannya, Erik sudah tiba di sana. Anna menjadi kesal karena Erik sudah di sana dan mengetahui bahwa dia sedang menggoda Fallen. Padahal dirinya sendiri juga sudah hype gara-gara memakai parfum itu. Bagaimana dengan nasibnya kalau Fallen tidak meneruskan permainannya yang sudah setengah jalan? Anna menganggap bahwa Fallen sudah tergoda dengan apa yang dia lakukan. Dan sebetulnya memang Fallen sudah tergoda dengan apa yang dilakukan oleh Anna. Tapi dia tidak berani melakukannya. Dia ingat bahwa Erik merekam semua perbuatan yang terjadi di ruang makan itu. Dia tidak mau mengambil resiko kalau Anindya mengetahui dan menjadi marah kepadanya. Hei, ini bukan urusan kamu ya. Tuan Fallen memang suka sama aku dari awal. Jadi kamu tidak usah turut campur dalam urusan kita. Di sini kamu posisinya hanya pembantu saja. Yang berkuasa di sini adalah Tuan Fallen. Dan kalau Tuan Fallen mau, ya kamu tidak usah turut campur. Bentak Anna kepada Erik dengan suara kasar. Gayanya pun sok berkuasa. Ia menganggap kalau Fallen udah masuk dalam perangkapnya dan dia sudah bisa semena-mena. Fallen memegang kepalanya yang pusing. Tubuh setengah bugil itu belum ditutup sama sekali. Fallen bangkit dan membiarkan Anna terjatuh karena posisinya tadi Anna ada di atas pangkuannya. Dan yang bikin kepalanya tambah pusing, Anna dengan tidak tahu malunya, bukannya memakai pakaiannya dan merasa bersalah, malah nantangin Erik. Kamu urus Desija asteris yang ini. Kalau anak buah kamu mau, biarlah mereka menikmatinya. Tapi ingat, kamu bereskan dia kali ini sampai habis. Cari dalangnya. Aku gak mau kalau dia melakukan hal yang sama. Habisi saja dia. Toh ini Ja asteris yang sudah dianggap mati oleh keluarganya. Kata Fallen dengan nada dingin sambil menunjuk kepada wanita yang tersungkur di lantai. Fallen, aku. Anna mengernyit heran saat melihat tingkah laku dari Fallen yang bertolak belakang dengan pada saat dirinya ada di pangkuan Fallen dan bercumbu mesra dengan laki-laki tampan dan gagah itu. Jangan pernah memanggil namaku. Jijik aku kalau ada seorang wanita panggilan memanggil namaku. Dan ingat sebetulnya tadi aku sama sekali tidak tertarik dengan kamu. Kita memang harus melakukan sedikit sandiwara supaya apa yang hendak kamu lakukan itu terekam di kamera pengintai itu merupakan sebuah bukti bahwa kamu memang hendak mendekati aku dan melakukan sesuatu kepadaku seperti menjebak aku agar bisa memeras aku kan. Sekarang begini saja, kalau kamu bisa mengungkapkan siapa dalang di balik semua ini maka aku akan memberikan kamu pengampunan sehingga kamu tidak perlu mengalami hal-hal buruk yang abis ini. Tapi kalau kamu mengelak maka akan terjadi kejadian yang pastinya kamu tidak inginkan. Jadi saranku kamu katakan saja secara jujur apa yang menjadi dalang dari semua permasalahan ini dan siapa yang sudah membuatkan kamu skenario untuk menjebak aku.
Valen masih berdiri dengan tegak di dekat pintu keluar ruang makan itu. Dia memalingkan wajah di tubuh Anna yang masih dengan tidak tahu malu belum tertutup apa-apa. Sedangkan Erik dan para pengawalnya hanya menatap wanita itu dengan tatapan datar karena si bos masih pengharapan wanita itu bisa berkata dengan jujur. Oke. Pok, aku sudah tertangkap basah. Aku akan mengatakan yang sebenarnya kalau yang melakukan semuanya ini adalah pamanmu sendiri. Kata Anna dengan nada malas. Lalu ia melanjutkan lagi perkataannya. Niatnya adalah ketika kamu terjebak, video itu akan digunakan untuk memeras kamu. Dan kamu akan didepak dari pewaris tunggal Weston Group. Sehingga orang satu-satunya ya yang menjadi pewaris tunggal adalah anak kamu yang masih bayi itu, tapi tentunya itu tidak mungkin bisa karena anakmu masih belum cukup umur untuk mewarisi kekayaan dari Weston Group. Jadi orang terdekat yang paling bisa dipercaya ya tentunya hanya pamanmu saja. Lalu sedikit demi sedikit anak kamu yang tunggal itu akan diberikan obat-obatan sehingga dia tidak bisa tumbuh normal dan akhirnya mati. Lanjut Anna menceritakan semuanya. Ia cari amanlah, supaya dia bisa selamat. Lagi pula sebenarnya aku itu tidak berniat untuk melakukan semuanya ini. Jadi waktu itu aku diambil dari rutan. Kemudian pamanmu membakar rutan supaya jejak penculikan aku dari rutan akan hilang. Tapi rupanya ada kesalahan teknis sehingga aku keluar dari hutan itu dalam kondisi luka-luka bakar yang cukup serius, juga dalam kondisi tidak sadarkan diri sampai 3 hari. Kemudian untuk menolong kondisiku itu dia akhirnya melakukan sedikit modifikasi sehingga dia melakukan operasi plastik kepadaku, dan seperti yang kamu tahu operasi plastik itu berjalan dengan lancar. Dan pamanmu sengaja mengambil rupa istrimu supaya aku bisa dengan mudah menyusup di kantor dan juga di rumah, tapi rencananya sedikit gagal karena ternyata Anindya dan ayahmu meninggal bersamaan, jadi dia harus kembali memodifikasi rencananya ulang karena awalnya. Cerocos Anna menceritakan segalanya. Sudah kepalang basah mandi sekalianlah. Paman kamu itu sebenarnya ingin menghancurkan rumah tanggamu dengan memasukkan aku ke dalam kantor. Rencana jebakannya sama tapi dengan situasi yang berbeda sehingga efeknya pun berbeda. Kalau sampai Anindya tahu tentang kejadian ini pastinya dia akan memilih untuk berpisah dari kamu dan kamu akan terpuruk dengan kejadian itu. Rumah tanggamu hancur. Kamu terpuruk dan bohong. Dia akan dapat dengan mudah menguasai harta Weston. Kata Anna alias Tere menjelaskan sedetilnya. Oh, mereka sudah tahu juga. Erik yang sudah menduga skenario Paman Bill Taurung tetap saja kesal. Dia berpikir ada ya orang yang sampai mengorbankan keluarga demi harta warisan. Padahal, dia juga sudah kaya loh. Hanya demi harta warisan Weston ya. Gunam Valen lirih. Dia sakit hati. Ibunya dibunuh. Dirinya dibuat hampir mati dalam kecelakaan dan bahkan ayahnya pun tak luput dari kecelakaan. Sekarang anaknya pun mau dicekokin obat supaya sakit terus tidak bisa tumbuh normal dan akhirnya mati. Betapa jahatnya itu. Hanya demi warisan. RSMM 104. Hai readers. I am back. Jangan lupa untuk like, give dan vote ya. Kalau bisa sih sekalian disarekan supaya ceritanya bisa diketahui oleh yang lain. Wak aku. Makasih buat yang sudah like dan vote. Yang kasih gift besar juga aku ucapin terima kasih ya. Berkat kalian aku ada di sini. Aku seneng karena dukungan kalian. Aku jadi semangat update. Happy reading. Asteris. Hanya demi harta warisan Weston ya. Gunam Valen lirih. Dia sakit hati. Ibunya dibunuh. Dirinya dibuat hampir mati dalam kecelakaan dan bahkan ayahnya pun tak luput dari kecelakaan.
Sekarang anaknya pun mau dicekokin obat supaya sakit terus tidak bisa tumbuh normal dan akhirnya mati. Betapa jahatnya itu. Hanya demi warisan. Tuan, semua rencana dari Bill Weston sudah saya ceritakan secara jujur kepada Tuan. Jadi saya harap saya akan mendapatkan pengampunan. Dari awal sebetulnya bukan saya yang menginginkan hal ini terjadi. Rayu anak kepada Valen sambil meraih kaki dari Valen dan sujud di hadapannya. Erik, urus wanita yang tidak tahu malu ini dan segera cari bukti-bukti untuk menjebloskan pamanku ke dalam penjara. Sebenarnya aku tidak ingin mereka masuk penjara lagi karena di penjara mereka akan bisa bebas lagi. Coba kamu carikan cara supaya mereka bisa hancur. Kata Valen tanpa perasaan. Sejujurnya dia ingin membunuh kedua orang itu karena sudah berani mengusik keluarganya. Baik bos. Kata Erik yang langsung menyuruh anak buahnya untuk menarik wanita itu menjauh dari Valen serta menyeretnya keluar dari tempat itu. Valen menghembuskan nafas lega setelah wanita itu tidak ada di dalam pandangannya. Aku tidak akan tidur di rumah. Seperti biasa kamu tahu kemana kamu harus mencariku. Wanita itu kuserahkan sama kamu dan apa yang terjadi kepadanya sudah menjadi urusan kamu. Sebenarnya aku tidak menginginkan mereka masuk ke dalam penjara. Karena aku ingin mereka mendapatkan yang lebih dari itu. Kamu tahu kan maksudku? Tanya Valen sambil memegang keningnya. Erik hanya mengangguk-anggukkan kepala tanda dia menyetujui apa yang dimaksud oleh Valen. Dia pun sudah kesal dengan mereka karena menurutnya Tere dan Paman Bill itu adalah orang yang sangat bebal. Aku tahu. Sekarang kamu bisa melanjutkan istirahat kamu. Tanpa harus memikirkan tentang kasus ini. Tenang aja, aku akan mengurus mereka sampai tuntas. Katanya sambil menepuk-nepuk bahu sahabatnya itu dan mendorongnya agar dia segera pulang. Erik tahu arti pulang bagi Valen adalah kembali ke pelukan istrinya. Sedangkan Valen sendiri saat ini pikirannya sedang galau. Kekecewaan akan pamannya juga akan skenario yang melibatkan Anna alias Tere yang mengakibatkan ayahnya masuk ke rumah sakit dan sekarang masih harus terapi untuk berjalan. Juga pembunuhan ibunya bertahun-tahun yang lalu. Serta kecelakaan yang melibatkan dirinya. Semuanya berbaur menjadi satu di dalam pikirannya yang kalut. Valen merasa bahwa dirinya membutuhkan oksigen. Bagi seorang Valen oksigennya itu adalah Anin. Jadi Valen harus segera bisa menemui istrinya. Sesampainya di area parkir panti asuhan, Valen segera masuk ke dalam ruangan di mana Anin dan juga putra-putranya tinggal. Valen melihat bahwa mereka bertiga sudah tidur di tempatnya masing-masing. Anin di kasur besar dan anaknya di dua box kecil yang berbeda. Valen segera membersihkan dirinya dan membaringkan dirinya di samping tubuh istrinya serta menyusupkan kepalanya di ceruk leher istrinya. Berusaha menghirup aroma tubuh istrinya sepuas-puasnya. Tapi tindakannya itu malah membuat istrinya terbangun karena kegelian. Anindya pun juga heran melihat suaminya yang katanya akan tidur di rumah besar. Kok malah sudah balik ke panti lagi? Didukung dengan wajah suaminya yang terlihat keruh dan butuh penghiburan. Anindya segera membalikkan badannya menatap wajah suaminya yang tampak seperti binatang peliharaan yang perlu dibelai. Dengan senyumnya yang lembut dan perangainya yang anggun, membuat Valen merasa nyaman. Dia bahkan merasa bahwa sebagian dari persoalannya itu terangkat. "Kenapa?" tanya Anin dengan lembut. Valen yang belum ingin berbicara apa-apa hanya menggelengkan kepalanya dengan lemah. Dia kembali mengusap-ngusapkan kepalanya ke leher istrinya, menciumi leher istrinya dengan kecupan basah, dan membelai seluruh tubuh istrinya dengan seduktif.
Istrinya yang tahu bahwa Valen sedang ada di dalam masalah yang cukup rumit, hanya bisa melayani suaminya itu dengan sabar, dan memberikan sensasi tanpa memasukkan ke intinya. Karena Anin belum selesai masa nifas. Kata orang, bisa membantu menghilangkan pikiran yang membelenggu. Dan karena ia tahu suaminya sedang pikirannya kalut, maka ia membantu suaminya untuk melepas stres. Dan rupanya anak-anaknya pun mengerti kondisi dari dedinya yang lagi susah dan pikiran. Maka mereka bahkan tidak bangun untuk menyusu kepada ibunya. Memberikan kesempatan kepada ayahnya untuk melepaskan beban pikirannya dengan cara cuddling dan intimate dengan mominya. Setelah puas dan lemas karena servis dari istrinya, Valen tidur di sebelah istrinya sambil mengecupi bagian tubuh atas istrinya yang masih polos. Sudah lega sekarang, mau cerita? Tanya Anin dengan lembut sambil mengelus wajah suaminya yang tampan yang masih naket sehabis bermain-main bersamanya tadi. Kalau masih belum mau ceri. Tere masih hidup. Potong Valen cepat. Anin menatap suaminya dengan tatapan tak percaya. Bahkan dirinya tidak yakin dengan perkataan suaminya itu. Masa? Sahut Valen yang hanya mengangguk-anggukan kepalanya untuk meyakinkan istrinya akan kenyataan yang ada. Bagaimana kamu bisa tahu tentang itu? Cecar istrinya dengan nada ingin tahu. Istrinya bingung karena menurut informasi yang didapat dari ibunya mengatakan bahwa Om Dewa sudah melihat jasad dari Tere yang terbakar hangus. Bagaimana bisa Tere ternyata masih hidup? Tere menyamar menjadi babysitter dengan nama Ana. Dia disusupkan oleh paman bekerja di rumah besar menjadi babysitter dari anak yang aku sewa untuk menggantikan anak kita. Kamu pasti sudah tahu ceritanya tentang ada wanita penggoda yang masuk ke rumah besar yang ingin menggoda aku. Dialah Tere sepupu kamu. Dan tadi dia sudah memunculkan sifat aslinya dengan memberikan aku obat perangsang agar aku terjebak di dalam permainan panas bersama dengan dirinya. Untung saja Erik sudah melihat dari kamera pengintai tentang apa saja yang akan dilakukan Ana alias Tere kepadaku. Jadi kami bisa mengantisipasi dengan obat penetral supaya agar tidak tergoda dengan apa yang dia lakukan. Bukan munafik dengan apa yang dia lakukan pada tubuh dan wajahnya yang dibuat semirip kamu melalui operasi plastik, jelas pasti aku sedikit tergoda. Tapi untunglah itu semua sudah bisa diantisipasi oleh Erik melalui obat penetral, juga dia sudah memperingatkan aku agar tidak tergoda karena semuanya direkam melalui kamera pengintai yang memang disiapkan Erik. Dan kamu tahu kenapa aku merasa kacau? Karena dalang dari semuanya adalah pamanku. Dan semuanya karena apa? Karena harta warisan. Kata Valen sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya sambil terseduh.